Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ERA. Evanur Aini Ramadhani. Saya Agustina Wahyudi. Aprilia Monika Subahir. Kami akan menampilkan video pembelajaran tentang suku Toraja. Sekilas Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Populasinya diperkirakan 1 juta siswa. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Bahasa suku Toraja. Bahasa Toraja adalah bahasa dominan di tanah Toraja, dengan sadang Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat, akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah di tanah Toraja. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Mamasa, Tae, Talondo, Tuala, dan Toraja Sakdan, dan termasuk dalam perempuan bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Perkembangan teknologi. Sistem teknologi pertanian dibatasi pada teknik budidaya. Hasil survei menunjukkan bahwa pada era desentralisasi, sekarang telah jadi perubahan teknologi pertanian di tanah Toraja. Perubahan teknologi pertanian di tanah Toraja meliputi pengolahan tanah atau parlu, jenis benih atau baneh, penanaman atau mantanan, pemeliharaan atau maktora, penanaman atau mopare, pengangkutan atau dibaa, pengeringan atau manggaloi, penyimpanan dan paket Toraja teknologi. Mata pencarian. Sebelum masa Orde Baru, ekonomi Toraja bergantung pada pertanian singkong dan jagung. Selain bertani, berternak, kerbau, babi dan ayam juga dilakukan. Dengan dimulainya Orde Baru pada tahun 1965, masyarakat Toraja, khususnya generasi muda, banyak yang berpindah untuk bekerja di perusahaan asing. Mereka pergi ke Kalimantan untuk kayu dan minyak, ke Papua untuk menambang, dan ke kota-kota di Sulawesi dan Jawa. Perpindahan ini terjadi sampai tahun 1985. Sistem kemasyarakatan. Dalam masyarakat Toraja awal, hubungan keluarga bertali dekat dengan kelas sosial. Ada 3 tingkatan kelas sosial, yaitu bangsawan, orang biasa, dan budak perbudakan. Perbudakan dihapuskan pada tahun 1909 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelas sosial diturunkan melalui ibu, tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan di kelas yang lebih rendah, tetapi diizinkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Ini bertujuan untuk meningkatkan status pada keturunan berikutnya. Titik sikap perendahan bagi bangsawan terhadap rakyat jelata masih dipertahankan hingga saat ini karena alasan martabat keluarga. Sistem pengetahuan. Di tanah Toraja terdapat beberapa kesenian yang dapat memberikan suatu pengetahuan secara tak langsung tentang adat dan istiadat, serta pengetahuan tentang sejarah tanah Toraja. Di antaranya kesenian upacara rambut tuka. Apa saja contoh kesenian upacara rambut tuka? Upacara syukuran atau rambut tuka antara lain adalah upacara perkawinan maupun selamatan rumah, membangun rumah, renovasi, atau memasuki rumah baru. Kesenian Tongkonan adalah rumah tradisi Toraja yang terdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Apa yang dimaksud tongkonan? Kata tongkonan berasal dari bahasa Toraja, tongkon, duduk. Bahasa Toraja hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan 21. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial untuk Toraja membuat ukiran kayu dan membuatnya pasura atau tulisan. Berikut ini contoh rumah tongkonan. Agama suku Toraja. Mayoritas penduduk pemeluk agama Kristen, selebihnya merupakan pemeluk agama Katolik, Islam,
dan Alkuta. Adapun perincian tempat ibadah ialah sebagai berikut. Gereja Kristen 11 buah, gereja Katolik 1 buah, dan masjid 1 buah. Tradisi Mak Nene. Ritual Mak Nene merupakan salah satu tradisi yang dilakukan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tradisi ini berupa membersihkan jenazah yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun atau yang telah berbentuk mumi. Pada tradisi ini, satu rumpun keluarga melakukan pembersihan mumi leluhur sebagai garis keturunannya. Tidak hanya membersihkan mumi leluhur, tradisi Mak Nene ini juga memiliki rangkaian ritual lainnya. Di antaranya, rumpun keluarga mengadakan acara besar seperti mengorbankan hewan, seperti bayi atau babi dan kerbau. Ritual membuka kuburan atau Pak Tene yang berisi mumi leluhur dan lainnya. Berikut ini cuplikan video tentang ritual tradisi Mak Nene. Meninggal sebagai tanda kasih sayang kita. Kalau ada waktu-waktu tertentu, ini kan di sini ditetapkan 3 tahun sekali. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun itu kita kerabat, semua keluarga datang, ya paling tidak menjenguk, melihat, kalau bisa dibersihkan. Kemudian kadang-kadang kalau sudah rusak itu bungkusannya ya kita ganti. Itu tanda kasih sayang kita. Kenapa bangganya? Karena walaupun kita sudah tidak pernah membayangkan akan ketemu dengan orang tua kita yang dulu, tapi dengan berkumpul dengan semua keluarga, kita merasa kayak seperti begitu akrab. Mungkin saya akan punya pekerjaan dan bisa menghasilkan, saya akan lakukan. Saya tidak akan menghilangkan tradisi-tradisi ini.